في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kejadian pasal 2, kita akan membaca ayat mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian firman-Nya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita akan membaca satu firman lagi yang kita baca dari Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung, kita membaca ayat pasal 6 ya. Kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegahirahan seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Amin. Ini saya serahkan aja kepada Bu Safa ya. Dipelihara baik-baik, Ceng. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita merenungkan firman Tuhan ini. Tentu ayat ini sudah dibaca beribu-ribu kali. Setiap kali ada undangan pernikahan. Di situ ditegaskan bahwa, saya sekedar mengulang ya, manusia itu disebut Adam, Adam, karena dari Adama yang artinya tanah liat. Maka manusia itu disebut Adam. Karena itu manusia pertama di dalam
Yudaisme, Kristen, dan kemudian diikuti oleh Islam, itu namanya Adam. Dan istrinya adalah Hawa. Ayat ini pertama kali kitab Taurat ya, karena kitab Taurat terdiri dari 5 kitab. Yang pertama yaitu kitab Kejadian atau Sefer Bereshit. Itu penegasan yang sangat tegas bahwa Tuhan menciptakan pasangan satu laki-laki dan satu perempuan. Karena itu ketika Yesus ditanya tentang perkawinan, maka dia mengacu kembali kepada teks kitab Kejadian ini. Nah, oleh karena itu asas perkawinan Kristen itu adalah asas monogami. Kalaupun di dalam kitab Taurat pada akhirnya memberikan bukan kelonggaran, tetapi karena pelegalan, karena praktek yang dilakukan oleh bapak-bapak leluhur Israel. Dan itu kan bukan merupakan kehendak Tuhan. Maka Musa memberikan semacam kelonggaran, tetapi itu bukan asas yang dikehendaki Tuhan sejak awal penciptaan manusia. Asasnya adalah monogami, satu laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu kekasan dari iman Kristen, dan itu adalah moral tertinggi dalam ajaran kekristenan, seorang laki-laki tidak boleh menduakan istrinya. Begitu juga seorang istri tidak boleh mentigakan suaminya. Artinya kalau satunya 2, satunya dibales 3. Karena manusia itu biasanya kan balesnya lebih banyak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kenapa saya kaitkan teks ini dengan Kidung Agung? Dalam kitab Kidung Agung yang kita baca tadi, itu ada ungkapan yaitu materai. Apa itu materai? Sehingga di sana dikatakan, taruhlah aku simeni kakotam. Ka itu seperti. Taruhlah aku kakotam, seperti materai. Yang pertama-tama adalah pada hatimu, alibeha. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu. Lalu yang kedua, kakotam, seperti materai alzerotika, dalam lenganmu. Jadi yang pertama, materai dalam hatimu itu berarti di dalam. Materai dalam lenganmu berarti semua orang melihat. Jadi artinya bahwa pernikahan itu didasarkan atas komitmen yang pertama-tama muncul dalam hati. Dan itu tidak ada orang yang tahu. Apa yang ada di dalam hati Angga, yang tahu cuma Angga dengan Tuhan. Begitu juga apa yang ada di hati jenenge siapa? Tika, jenenge sapa? Hanya Tuhan yang tahu, ya kan? Selebihnya tidak tahu. Bahkan antara suami istri itu kalau tidak membukakan diri juga tidak tahu. Makanya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan meninggalkan ibunya untuk bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging adanya. Lalu keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Karena manusia itu yang paling dalam itu ketika ketelanjangan. Ketelanjangan itu kan dibuka apa adanya, semuanya. Dan itu tentu tidak mungkin kalau itu bukan suami istri. Ya kan? Artinya tidak ada yang tersisa lagi. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Ketika dahulu sebelum menikah. Kita ini jaga image misalnya ya. Jangan sampai yang jelek-jelek itu diketahui oleh calon istri. Atau yang jelek-jelek diketahui oleh calon suami. Tapi begitu pernikahan tidak bisa lagi. Kenapa seorang laki-laki meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya? Apakah itu berarti melupakan bapak ibunya? Tidak. Ada manajemen yang terpisah. Banyak keluarga Jawa itu gagal total karena menggunakan manajemen korporatif.
Manajemen korporatif itu ya mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Makanya kemudian korporatif jadi itu milik orang banyak, tiji tibe, mati siji mati kabeh. Lah makanya Tuhan memberikan manajemen. Manajemen ini menunjukkan bahwa ketika seorang menikah itu harus terpisah. Bukan berarti tega-tegaan, sama sekali tidak. Karena apa? Disitulah dia punya kebebasan mengelola dirinya sendiri, mengelola hidupnya sendiri, menjadi penentu realisasi atas eksistensinya sendiri. Dan orang tua itu hanya mendorong, mendoakan, ya, bukan mencampuri. Khalil Gibran pernah mengatakan anakmu itu seperti anak-anak panah. Kita hanya membentangkan gandewa itu, tetapi anak-anak panah itu akan berjalan sesuai dengan jalannya sendiri. Dahulu saudara-saudara, saya waktu masih muda itu kan suka membaca filsafat. Filsafat itu saya baca dari berbagai macam tokoh pemikir, mulai dari filsafat Yunani sampai Ki Ageng Suryo Mentaram, filsafat Jawa. Nah, pemahaman filsafat itu bagi saya adalah pemahaman tentang nilai-nilai hidup. Karena banyaknya saya membaca dari berbagai macam sumber, akhirnya saya tidak kagetan, tidak gumunan. Sesuatu yang sudah pernah dibaca itu kan tidak pernah kaget. Seorang ketika sebelum menikah, dia mengerti banyak hal. Di situ akhirnya pada saat menikah dia menemukan banyak referensi. Tapi bukan referensi pacar maksudnya, bukan. Referensi tentang nilai-nilai hidup. Seneca itu pernah mengatakan begini. Seneca itu seorang filosof yang pernah mengkhawatirkan kehidupan orang Yahudi. Bukan khawatir Yahudi celaka, Yahudi akan menguasai dunia. Di abad pertama Masehi mengatakan, lihatlah lilin-lilin Sabat tidak hanya menyala di rumah-rumah bangsa tertindas itu, bangsa terjajah itu, tapi justru menyala di rumah-rumah orang Romawi dan orang Yunani. Romawi itu peradaban besar. Yunani itu memiliki filosof-filosof besar pencerah peradaban. Tapi kenapa kok bisa ikut menyalakan lilin-lilin Sabat orang Yahudi? Jawabannya pernah disampaikan oleh seorang sosiolog dan sejarawan Yahudi di abad ini, namanya Mark Dimon. Dia mengatakan kalau orang Roma menguasai dunia dengan tentara, dengan militer, kalau orang Yunani menguasai dunia dengan seks, maka orang Yahudi menguasai dunia dengan moralitas. Jadi moralitas itu ditakuti, punya kekuatan lebih daripada senjata dan lebih daripada penaklukan melalui seksual. Bagaimana caranya? Alexander Agung mengirimkan tentaranya ke daerah-daerah taklukan untuk mengawini sebanyak mungkin orang di situ, dan lahirlah generasi Yunani yang setia pada kebudayaan Yunani. Tetapi Yudaisme tidak. Orang Yahudi cuman ketika menikah itu dibaca yang namanya Sifa Birakot, 7 berkat perkawinan. Urutannya sangat jelas. Yang pertama, segala puji bagi Tuhan Allah yang telah menciptakan langit bumi dan seisinya. Penegasan pertama adanya Sang Pencipta atas segala sesuatu. Dari penciptaan kosmos, jagat besar itu kemudian penciptaan mikrokosmos, makrokosmos, mikrokosmos. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam. Kan selalu diawali dengan Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Yang telah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Setelah penciptaan laki-laki dan perempuan, Tuhan menciptakan perkawinan untuk meneruskan keturunan. Setelah Tuhan menciptakan perkawinan, Tuhan memberikan kebahagiaan bagi laki-laki dan perempuan karena telah dipersatukan. Baru setelah itu, kiranya jalan-jalan di Yehuda dan Yerusalem mendengarkan sukacita
dari sang pengantin. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Artinya pernikahan itu dideklarasikan kepada orang banyak, disaksikan kepada orang banyak. Jadi yang pertama tadi komitmen pribadi, simeni kakutam ali beha, taruhlah aku seperti materai di dalam hatimu, dalam hati ke dalam. Kakutam al sirul eka, dan seperti materai pada lenganmu. Jadi semua orang melihat materai itu kalau di Israel kuno ya, itu dalam bentuk pertama alat pengesah hukum. Jadi seorang meninggalkan wasiat dimasukkan ke tempat tertentu lalu dimateraikan dan tidak dibuka sebelum sang pemberi wasiat itu menentukan kapan harus dibuka. Jadi tertutup, makanya kotam itu bisa berarti materai, sekaligus juga bisa berarti penutup dan tidak ada yang lain. Makanya kata ini juga muncul di banyak sekali istilah-istilah yang serumpun seperti bahasa Arab, bahasa Aram. Nah, contoh ya, bahasa Ibrani, kotam itu artinya materai. Materai yang menutup segala sesuatu. Jadi setelah itu tidak ada lagi, hanya itu satu-satunya. Dalam agama Islam juga dikenal kata kotam, kotaman nabiyin. Nabi penutup, materai segala nabi, the seal of the prophet, kan itu kan. Sebelum zaman Islam itu juga muncul satu aliran keagamaan, namanya Manikianisme. Manikianisme itu menyebarkan agama sinkretis, campuran antara Yahudi, Kristen dan berbagai macam sekte. Namanya adalah Dina Nuhra, agama terang. Nabinya namanya Mani atau Manius. Ajarannya akulah, dia itu adalah Kutmata deslihe, penutup segala rasul. Kutmata dinabiye, penutup segala nabi. Akulah penyimpul, penyempurna dari Adam sampai Yesus Kristus. Dan itulah nabi yang namanya Nabi Mani. Digunakan kata apa? Sama. Kutmata, kotam bahasa Ibrani. The seal of the prophet, the seal of the apostles. Tetapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ketika Alkitab menunjukkan bahwa seorang yang menikah, kemudian pasangannya adalah seperti menaruh seperti materai dalam hati, artinya dia telah mengunci terhadap yang lain, tidak ada cinta lain yang boleh masuk. Satu-satunya. Kakutam seperti materai, li siroeka, al siroeka, artinya semua orang mengetahui komitmen yang sudah dibangun tadi. Dan komitmen apa yang hendak dilanjutkan? Silakan. Yang pertama, penegasan. Ya, silakan. Ki azah kamawet akhabah. Ki azah karena kuat seperti maut cinta itu. Karena kuat cinta itu seperti maut. Kasah keseul kinah. Dan seperti dunia orang mati, kecemburuan itu. Ini sesuatu hal yang real kan dalam kehidupan suami istri. Dalam kehidupan itu kan selalu ada cemburu. Karena apa? Sampai cemburu seperti kasah leseul, seperti dunia orang mati, kinah, cemburu itu. Karena ada cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak ada cemburu. Jadi nanti kalau kalian saling cemburu, tidak usah harus ngancam-ngancam. Artinya kalau sudah cemburu berarti ya memang cinta gitu loh ya. Jadi kenapa kamu terlalu cemburu? Ya memang harus cemburu. Saya juga pencemburu. Harus itu, karena itu bukti dari cinta. Tidak boleh disentuh siapapun. Jangankan disentuh, dilirik toh diketak ndase ora boleh. Nah, itu artinya apa? Itu artinya memang komitmen tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya jelas ya bahwa
bagi orang Kristen, materai kita apa? Ini kan dalam konteks iman Kristen itu ya, seringkali kan kita disalahpahami. Apa itu kitab Kidung Agung itu? Kitab Purno masuk dalam kitab suci gitu kan? Itu orang yang tidak mengerti hakikat kehidupan. Orang itu serohani apapun. Ketika orang menikah itu kan ya tidak mungkin misalnya Angga sama istrinya itu nyanyinya langsung Laskar Kristus Maju kan ya mungkin. Lagunya kan mesti lagu-lagu yang mesra. Ya lagu gereja ya rohani, tapi waktunya rohana ya rohana kan. Nyanyian jiwa. Iya toh? Jadi itu yang seringkali kadang-kadang orang itu menjadi kebablasan. Orang sekuler tanpa nilai-nilai keimanan. Tapi orang beriman penampilannya sama sekali berbeda dengan dunia. Ya betul hakikatnya. Tapi kalau kita seperti itu ya kita nggak disapa orang. Karena itu luwes keluar itu bukan berarti prinsip kita luaskan. Kita harus ramah dengan semua orang. Tetapi senyum hanya untuk satu orang kan begitu kan. Nah makanya bagi orang Kristen bagaimana materai kita? Itu misalnya disebutkan di dalam Injil Yohanes ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, di sini kata materai digunakan kalau dalam Alkitab bahasa Aramaik, bahasanya Kristus itu adalah Kotam Allah. Jadi yang mengesahkan itu Bapa sendiri sebagai materai dari Allah. Di akhir zaman nanti, ketika ada 7 materai dalam kitab Wahyu, materai lagi yang digunakan perumpamaan. 7 materai dalam kitab Wahyu, dan itu dikaitkan dengan anak domba. Jadi di dalam iman Kristen, perkawinan itu bukan sekedar kontrak perdata, sekalipun aspek hukumnya ada. Tapi perkawinan itu adalah simbol dari hubungan Allah dengan gereja, ya, Tuhan dengan kahalnya. Makanya kitab Kidung Agung masuk di kanon. Karena hidup manusia itu kan pasti salah satu rancangan Tuhan itu kan bersatunya laki-laki dan perempuan, membentuk keluarga sendiri dan meneruskan keturunan itu. Makanya di dalam materai kelima, ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, di bawah mezbah aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang telah ia miliki. Ini berkaitan dengan karena kuat cinta itu seperti maut. Jadi artinya orang yang mencintai, dalam ini kan mencintai Tuhan, itu sampai jiwa-jiwa itu menjadi martir. Oleh karena apa? Oleh karena sahaduta. Sahaduta itu bahasa Aram. Bahasa Arabnya sahadat. Karena kesaksian akan dia yang menyelamatkan kita, maka mati pun adalah harus dibayar harganya. Jadi cinta kita, kasih kita itu simbol dari kasih Tuhan kepada umatnya. Makanya perkawinan itu bukan hanya kontrak perdata. Bagi orang Kristen, perkawinan bukan sekedar akad ikatan perdata, tetapi itu adalah simbol antara Kristus dengan gerejanya. Bahkan simbol itu bayarannya adalah kemartiran itu sendiri. Ini artinya saudara-saudara luar biasa. Catatan saya yang pertama, kuat cinta seperti maut, kegigihannya seperti dunia orang mati, nyalanya seperti nyala api, yaitu nyala api Tuhan. Jadi di balik kitab Kidung Agung yang romantis, kitab Kidung Agung yang kadang-kadang kalau dibaca anak-anak kecil, itu kan seperti buku orang-orang dewasa. Tetapi anak kecil itu suatu saat termasuk Matthew nanti akan dewasa juga akan baca Kidung Agung.
Jadi tidak ada sesuatu yang dilewati dari kehidupan. Jadi artinya apa? Tuduhan kitab Kidung Agung, kitab Purno itu tinggal tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau Anda menyusui seorang anak di depan jalan dan kemudian itu dibuka, lah itu baru Purno. Karena yang memandang Pak Jun misalnya. Karena orang dewasa yang memandang. Tetapi kalau seorang ibu menyusui anaknya, tidak ada yang ngomong porno, karena itu adalah kehidupan. Jadi, yang disebut porno itu bukan pada bendanya, tapi pada apresiasi dan konteksnya. Makanya orang yang suka demo-demo melawan pornografi, karena pikirannya tidak bisa lepas daripada sesuatu yang ngeres pornografi. Jadi apa? Porno itu tidak ada di kelaminmu, tapi porno itu ada di otakmu. Jadi otak kita yang harus kita bersihkan. Makanya kitab Kidung Agung ini adalah merupakan sebuah penghargaan ilahi terhadap cinta manusia. Dan cinta manusia itu agung. Makanya sir hasirim, kidung segala kidung, kidung yang agung. Jadi saya mengingatkan saudara-saudara, saya SMP itu baca buku ini. Amir Hamzah, Raja Penyair Pujangga Baru. Ini bacaan saya SMP ini. Di buku ini, Amir Hamzah itu Pujangga Baru kan muslim kan. Di buku ini ada salinan kitab Kidung Agung buku ini. Jadi saya pernah membaca Kidung Agung itu dari bukunya Amir Hamzah. Jadi ada dua kitab yang diterjemahkan, satunya kitab Hindu yang namanya Bhagavad Gita. Ini ya. Dan satunya adalah kitab Kidung Agung. Jadi langit kebangsaan kita ini kan sepertinya sekarang ini semakin sempit. Zaman dulu Pujangga Baru seperti Amir Hamzah menerjemahkan kitab Kidung Agung tidak ada masalah. Kenapa sekarang menjadi masalah? Karena cara pandang kita yang berbeda tentang apa yang kita anggap porno tadi. Ini contoh-contoh ya. Kitab Amir Hamzah. Kemudian saudara-saudara, cinta itu kan melampaui jarak, batas. Bahkan kadang-kadang paradigma hidup yang sama sekali diametral berbeda. Itu universal karena agama apapun, budaya apapun, cinta itu memang dilebih-lebihkan. Contohnya ya. Karena kuat cinta itu seperti maut, kegigihannya seperti dunia orang mati. Kemanapun menjelajahi daratan, mengarungi lautan, akan kucari. Abad kedua Masehi, saudara-saudara, penyair India yang namanya Walmiki Ramayana, karena tema cinta antara Sita dan Rama, pergi ke Pulau Jawa. Koyo Ruru itu Jawa itu di mana? Dari India itu. Jadi kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, syair-syair Jataka, abad ke-3 Purana-Purana Hindu, itu menyebut India itu namanya Jambudwipa, Pulau Blueberry. Nah, di balik India itu namanya Dwipantara. Dwipantara itu pulau di seberang dari India. Dwipantara inilah yang di dalam bahasa Nusantara kuno disebut Nusantara. Makanya di Ambon ada Nusa Laut, Nusa Ina. Dari situ muncul kata Nusantara, itu terjemahan dari Dwipantara. Makanya abad keempat, karena cinta India yang bombastis itu, awas ada tiang begini. Ini kalau cinta India bahaya ini. Angga ini. Sawan kamahina pawana kare sore. Awas. Tiarari jume ese jese ban mana kemur. Ih, lagu India. Bu Sapa ketawa, enggak tahu kenapa dia ketawa. Iya toh? India itu cinta yang luar biasa sampai kemudian Marmaresu Dwipantarani Talawanga. Jadi bermain-main ombak di Dwipantara. Di tengah-tengah tiupan angin sepoi, bunga-bunga cengkeh yang harum di tanah Nusantara. Makanya pujaan atas cinta itu luar biasa.
Yatnawanto Jawa Dwipam Saptaraju Pasubitam Swarna Rupiaka Dwipam Swarna Karamanditam. Sejauh itu artinya kuat cinta itu seperti mau jelajahilah pulau Jawa yang memiliki Saptaraju 7 kerajaan Pasubitam sebagai hiasan, Swarna Rupiaka Dwipam pulau emas pulau perak yang memiliki tambang-tambang emas. Makanya terus dinyanyikan Sitaram itu simbol dari cinta sejati. Ragupati Rajanara Jarampati Tapa Wana Sitaram. Terus disebut namanya Sitaram, Sitaram Jaya Sitaram. Jadi Sitarama, Sitarama itu simbol antara lingga yoni, simbol laki-laki perempuan, simbol antara Adam dan Hawa. Cuma di Alkitab tidak terlalu berlebihan. Artinya apa? Cinta erotik, cinta insani itu menemukan batas pada transendensi ilahi. Sejauh apapun kamu meliarkan apa yang disebut cita asmaramu, tetapi ingat nyala api seperti nyala api Tuhan. Semuanya itu diletakkan dalam konteks pengagungan Tuhan. Sehingga di dalam iman Kristen tidak ada seks bebas. Karena seks bebas itu menodai kemanusiaan. Karena hubungan yang tidak ada norma itu telah membuat manusia turun ke dalam aspek kebinatangan. Itulah sebabnya teks-teks ini sebetulnya menjadi panduan bagi kita sejauh mana kita melihat hubungan cinta kasih, mulai dari erotis tingkat yang paling fisik sampai menjadi agape, cinta yang tidak menuntut balas, yaitu cinta ilahi. Sebagai pesan terakhir, ini sesuatu hal yang saya kira universal di Alkitab maupun di luar Alkitab pun saya kira sama. Gegarane wong akrami, modalnya orang menikah itu, ya. Ini universal, ini nilainya sama. Dudu bondo dudu rupo. Jadi modalnya orang menikah itu bukan harta. Sebab kalau harta, begitu kita masih punya banyak aset, cinta, abang disayang. Kalau asetnya sudah habis, abang dipisang, abang ditendang. Ya, bukan pula rupo, karena rupo itu terbatas. Waktu masih muda, masih menikah, namanya langsing. Itu bahasa Tionghoa. Begitu sudah menikah, sudah bereproduksi, sudah mengeluarkan wadyo bolo, kemudian jadi langsung, itu bahasa Jawa. Jadi dari bahasa Tionghoa jadi bahasa Jawa. Jadi nanti kalau Tika sudah langsung, ya langsung saja. Nggak usah langsing lagi, karena itu kodrat insani, nggak bisa disangkal kan. Ya toh? Sampai mana tadi? Tutu pondo tutu rupo. Terus piye lali aku. Amung ati pawitane, hanya hati yang menjadi modal. Luput pisan keno pisan, yen gampang pancen gampang. Jadi dalam mencapai target dalam hidup rumah tangga itu kadang-kadang ya ada melesetnya, ya kan? Kadang-kadang kena, kadang-kadang lepas. Kalau mudah, terlampau mudah, yen angel kelangkung. Tapi kalau sudah sulit-sulitnya luar biasa.
tan kena tinumbas arto, dan itu tidak bisa dinilai dengan uang, karena cinta itu lebih besar daripada uang, lebih besar daripada barang, lebih besar daripada gender, lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Cintalah modal kalian untuk mengarungi kehidupan, baik ketika masih langsing atau nanti kalau sudah langsung. Dulu perut saya ini kan tidak seperti ini, gitu. Tapi karena sering disuntik insulin, ini jadi seperti ini. Tapi dia tidak pernah protes, karena menikmati hidup. Karena hidup itu harus dinikmati, dijalani, dan ditingkatkan menjadi hidup yang berarti bagi Tuhan dan sesama kita. Kiranya cinta akan menuntunmu kepada jalannya sendiri. Dan jikalau engkau rela, engkau akan dituntunnya. Namun jikalau engkau akan menolak, cinta akan memaksamu. Karena sudah tidak ada jalan lain. Nah, yang saya katakan itu kata-kata Seneca itu. Kalau kamu mau, cinta akan menuntunmu. Kalau kamu tidak mau, cinta akan memaksamu. Takdir akan memaksamu. Yang belum nikah, sampaikan kepada pacarmu. Kalau kamu mau dengan aku, cinta akan menuntunmu. Tapi kalau kamu menolak aku, takdir akan memaksamu. Pasti dia mau itu. Sudah, pasti mau. Nggak berani nolak karena takdir. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bishem hamasyah. Baik, terima kasih untuk firman dari